Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Agus Maulana kembali hadir di hadapan Anda tentunya dalam bincang hari ini. Nah pemirsa, kali ini sudah ada senior saya, abang saya, kakanda saya dari Untirta, Dr. Soeb Amiruddin, MSI. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Kanda ya? Alhamdulillah sangat sehat. Nah ini Kanda Soeb ini selaku akademisi Untirta, juga sosiolog Untirta, apalagi ada banyak ya selaku aktivis sosial ya, ya itu di salah bidang satu pengabdian sosial. ya. Nah ini kita pemirsa bukan tanpa sebab saya menghadirkan beliau di studio ini karena kita akan membahas problematika urbanisasi. Ini kalau bicara urbanisasi karena ini kaitan erat dengan perilaku kita sehari-hari. Iya, dari desa ke kota itu sudah lumrah. Iya. Nah ini kita akan dibahas apa saja sebenarnya dampaknya dari segi ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu Kanda silakan sapa-sapa dulu pemirsa Sultan TV yang ada di rumah. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa Sultan TV di mana saja berada. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat, ya. Tetap menjaga protokol kesehatan seperti kita nih ya, karena ini negeri kita dan seluruh dunia memang saat ini dilanda oleh pandemi COVID-19 gitu. Oke. Nah, karena kalau kita berbicara problematika urbanisasi, yang paling disoroti nih secara sudut pandang sosiolog nih, Ya. apa Kanda yang paling urgent sekali? Jadi sebenarnya urbanisasi itu perpindahan penduduk ya, jadi dari desa ke kota. Jadi perpindahan ini sebenarnya macam-macam, apa istilahnya itu ya, targetnya, atau macam-macam dia keinginannya gitu. Ada 4 hal ya kita lihat. Yang pertama itu urban itu karena lapangan kerja, ya. Yang kedua karena pendidikan, ya. Yang ketiga karena sumber ekonomi, ya. Kemudian yang keempat itu karena desa itu dianggap bagi mereka itu tidak ada lagi hal yang nyaman dalam hidupnya, ya, maka hijrah ke kota. Desa itu dianggap tidak sudah bosan ya, gitu. Mungkin sudah bosan, sudah tidak nyaman ya, atau mungkin mau bangun rumah nggak ada lagi tempatnya di tempat bangun rumah, maka lebih bagus hijrah ke kota gitu. Karena mungkin di kota bangun pemukiman di daerah pinggiran juga bisa gitu. Nah ini karena kalau persoalan seperti ini terus berlanjut, dampak negatifnya apa sih Kanda? Negatifnya tentunya kota penuh orangnya kan gitu ya. Kalau sudah penuh maka terjadi kesemrautan ya, terjadi pemukiman yang liar. Pengaruh ke kriminal juga kan? Ya bisa terjadi. Kan ketika orang tidak mempunyai pekerjaan tetap, ya maka bisa saja dia memilih jalan pintas. Ya kalau memilih jalan pintas maka ini bisa berakibat macam-macam ya. Yang pertama dia melakukan kriminal, bisa terjadi seperti itu, kriminal tanda petik ya, karena dia ingin butuh hidup, butuh kenyamanan dalam hidupnya, maka dia melakukan jalan pintas. Bagi dia mungkin adalah sebuah hal yang harus dilakukan, tapi menurut orang lain ini ancaman kan gitu ya. Nah itu, jadi kriminal itu kan macam-macam juga ya, ada yang sifatnya merugikan banyak orang, ada yang sifatnya merugikan segelintir orang, ya. Tumbuhnya misalnya banyak penduduk yang dari desa ke kota itu tidak mampu bersaing, maka pada akhirnya dia mungkin menjadi pengemis, ya, gelandangan, ya, kemudian dia menjadi tinggal di pinggiran-pinggiran kota dan dia melakukan pekerjaan apa adanya. Nah itu saya kira persoalan yang muncul ya. Makanya kalau kita lihat hari ini, kenapa kota itu menjadi satu wilayah yang sangat diiming-imingi oleh masyarakat desa, itu karena di desa juga tidak punya lapangan kerja lagi, tidak ada ketersediaan lapangan kerja. Apa lapangan kerjanya masyarakat desa gitu kan sawah, kebun, tani. Nah sawahnya sudah hilang, kemudian kebunnya semakin menyempit, ya. Itu akibat bisa saja orang kota juga datang ke desa mengambil kaplingan-kaplingan itu, ya kan gitu ya. Nah ini jadi akhirnya orang kota datang ke desa untuk beli kaplingan, orang desa hilang kaplingannya pindah ke kota. Nah ini jadi terjadi pertukaran juga sebenarnya. Cuma masalahnya adalah masyarakat desa terbiasa dengan hidup pertanian, ya, hidup dengan sawah.
tiba-tiba ke kota Kaget. tidak punya lagi ya, kaget karena tidak punya keahlian-keahlian budaya yang itu ya. yang apa yang dimiliki selama ini. Maka sehingga terjadilah apa namanya buruh bangunan yang tenaga kerja Serabutan lah ya. serabutan gitu ya. Itu yang membuat masyarakat kita tidak mampu bersaing di sana gitu. Kalau berbicara secara pribadi deh, kan Kanda juga selaku Iya. urbanism Iya. lah, penganut urbanism. Kanda Betul. boleh diceritakan di Banten tuh sudah ada berapa tahun dan dari mana sih sebenarnya awalnya Ya, gitu? kalau saya itu kan berasal dari kota Makassar. Makassar. Ya, lalu juga lahir di salah satu desa dulu. Desa. Bagus ya. Tidak ada angkutan yang masuk di kampung saya di era tahun 80-an. Listrik tidak ada. Tidak ada. Ya. Kemudian kita sekolah itu jalan kaki Ya. 12 kilo. 12 kilo? Untuk SMP ya. Karena dulu tuh SMP adanya di kecamatan. Ya, jadi dari sebenarnya masyarakat desa dulu tuh sudah terbiasa akses pendidikan itu jauh sekali. Saya dengarnya langsung pegel kan. Iya. Tapi Ya, ya. sekarang kan Ya. sudah sekarang udah maju ya. Artinya pendidikan tingkat SMP bahkan SMA itu sudah ada di kecamatan. Nah setelah itu pindah ke S1 lagi kan sarjana masuk di kota ya. Jadi hijrah itu. Sarjana Ya, masuk jadi kota. ternyata pendidikan itu memaksa kita itu hijrah ke kota. Pendidikan memaksa kita Iya, untuk hijrah ke untuk kota. pendidikan tinggi ya, karena Oh, di iya, iya, tingkat iya. kecamatan, Betul, di betul. kabupaten kan Tidak boleh kita ada. nggak ada. Ya betul. Maka kita dipaksa ke sana. Jadi pendidikan juga itu bagian dari salah satu indikator orang hijrah. Oh, iya, iya, Apa namanya urban ya, Ya. masalah urban pindah ke sana gitu. Cuma memang karena kita ada tujuannya pendidikan. Masalahnya ini kayak Agus Maulana ini kan selesai kuliah kan dari kampung halaman Iya. juga ya. Selesai kuliah nggak mau pulang-pulang lagi. sini terus. Jangan-jangan ini masyarakat urban yang produktif ya. Gitu ya, gitu. Ya gitu ya. Ya kita sudah melanjutkan pekerjaan kita di kota karena sudah secara profesional. Yang jadi masalah kalau misalnya ada masyarakat urban datang ke kota itu tidak profesional. Nah itu artinya dia tidak mampu melawan apa namanya ya sumber daya manusia yang ada di kota gitu. Nah ini yang harus betul-betul diantisipasi. Nah, Kanda di Banten sudah berapa tahun, Kanda? Dan saya ingin menanyakan, bagaimana fenomena urbanisasi di Banten? Iya, kalau di Banten itu sudah sekitar dari tahun 2003 ya. 2003 sekarang sampai sekarang berarti 10 tahunan lebih lah ya, 10 tahunan lebih. Nah, kalau masyarakat urban kita di Banten itu lebih banyak ke Jakarta ya. Ke Jakarta karena Jakarta lebih besar dibandingkan dengan Kota Serang zaman itu. Iya. Zaman itu. Sekarang ini saya kira udah mulai juga besar Kota Serang ini. Kemudian saya melihat fenomenanya masyarakat urban dari kita itu ke kota, kalau pada musim Lebaran pulang itu gayanya luar biasa, pakai kacamata hitam ya. Gengsi ya. Ya, gengsinya diperlihatkan Ya, gitu ya. Padahal bisa saja di kota itu tidak begitu survive, Ya. tetapi ingin menampakkan di desa bahwa kita tuh survive di kota. Ya. Maka bisa saja orang melihat itu berbondong-bondong lagi mengikuti dia karena dia pikir waduh, Wah, kalau keren kita nih dari gitu kota ya. keren juga ya. Pulang kampung pakai kacamata hitam gitu. Nah, ini yang salah satu simbol yang saya lihat. Kemudian cara berpakaian. Jadi orang lagi melihat oh kota ternyata hebat ya, belum lagi teknologi handphone. Ya, karena mungkin di kota punya penghasilan, belilah HP yang agak bagus, pulang ke desa. Oh, coba lihat nih kalau kita di kota, HP-nya bagus gitu. Jadi bisa juga gaya hidup itu menarik orang masuk di Nah, iya, kota juga gitu. Iya. Tapi kalau secara kajian sosiolog, urbanisasi itu hal lumrah atau memang ada dampak yang baik negatifnya ketimbang positifnya, Kanda? Ya sebenarnya kalau kita lihat hal yang lumrah lah ya, sangat lumrah sekali karena memang perpindahan penduduk itu tidak bisa kita jegal, tidak bisa kita tahan ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana orang yang urban ini diantisipasi betul. Ya kayak misalnya pernah di DKI Jakarta itu karena ingin menahan arus urban masuk ke dalam maka harus KTP Jakarta. Oh iya, Kan gitu ya, KTP DKI Jakarta baru boleh masuk. Misalnya pulang kampung mau masuk lagi di razia, tapi persoalannya kan masyarakat kita ya datanya jam-jam 2 malam. Jam 2 malam nggak ada lagi kan gitu, nggak ada razia, nggak ada orang ya, nggak ada orang yang jaga gitu, masuklah semuanya ke dalam gitu. Nah, memang agak sulit karena bagaimanapun tuntutan pekerjaan, tuntutan ekonomi
Ya, ini dua hal ini yang sangat urgent ya, dikejar oleh masyarakat desa itu ke kota. Ya. Kalau urban dari segi aspek pendidikan sih saya kira sekian persen lah, saya kira terlalu kecil jumlahnya lah ya, dibandingkan dengan aspek lapangan kerja dengan kebutuhan ekonomi tadi itu gitu. Jadi kalau kita bicara dampak positifnya, iya ada juga sebenarnya, ada juga. Misalnya kalau dengan berbondong-bondong masyarakat desa masuk ke kota, semakin ramai itu kota kan? Iya. Ya, keramaian terjadi Kegiatan ekonomi juga ekonomi hidup. jalan Iya, ya, kemudian yang bangun tenda-tenda pecel lele kan dari kampung Iya, itu kan betul, gitu ya. betul, Iya. betul. Ya itu juga ada untungnya di situ Ada, juga betul. secara positifnya ya. Cuma memang kalau secara negatif banyak pemukiman-pemukiman yang muncul di kita itu tidak terkontrol dengan baik ya. Apalagi kalau misalnya pemukiman itu tidak sesuai dengan RT RW-nya ya, tata ruang rencana tata ruang kota kita gitu ya. Jadi itu juga wilayah kita agak kumuh gitu. Kalau kita lihat Kota Serang sih belum ya. Karena Kota Serang ini saya melihatnya lebih pemukiman perumahan-perumahan itu ada di pinggiran-pinggiran Kota Serang. Iya. Dan itu banyak dihuni oleh pendatang-pendatang ya. Betul. Jadi itu masih terkendali. Tapi kita lihat lagi misalnya 10 tahun yang akan datang, itu mungkin juga sudah mulai agak semrawut ya. Ya. Nah, ini harus diantisipasi secara negatifnya ya. Apalagi negatifnya ya itu tadi, misalnya tidak mampu bersaing dari segi aspek sumber daya manusia, maka jalan yang terbaik diambil adalah jadi pengemis ya. Nah, ya. Yang saya ingin tanyakan Kanda, ini pasti untuk saat ini ada yang menonton nih, misalkan, wah saya sebenarnya udah ada rencana untuk melakukan urbanisasi di kemudian hari atau di rencana di waktu yang akan datang. Ini hal apa saja yang perlu diperbaiki bagi calon-calon urban? Karena urbanisasi tidak bisa dicegah, lebih baik kita memperbaiki kualitas SDM-nya. Nah, apa saja kira-kira Kanda? Saya kira harus ada 3 bekalnya. 3 bekal? Ya, 3 bekalnya. Pertama itu dia harus tahu apa yang harus dikerjakan sampai di kota. Harus tahu apa yang harus ingin tahu dikerjakan. dulu. Iya, apa yang dikerjakan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ikut dengan sepupunya saja, karena sepupunya jualan koran misalnya akhirnya dia ikut jualan koran juga. Karena tidak didesain dari awal dia datang ke kota itu mau ngapain gitu. Nah, yang kedua, ketika kita ingin urban, maka perlu juga diketahui sampai di sana itu apa kelebihan saya. Jadi harus punya kreativitas juga, profesionalisme gitu ya, punya keahlian gitu. Keahlian itu kan tidak selamanya harus dari lembaga pendidikan betul. Formal ya. Bisa juga mungkin dari kursus atau mungkin dia pengalaman-pengalaman yang ya misalnya, saya sampai di kota, saya punya keahlian bongkar-bongkar mesin. Nah, sampai di sana ngelamar lalu di perbengkelan, ya misalnya gitu. Kemudian yang ketiga, dia tuh minimal punya syarat administratif, punya ijazah. Iya, punya ijazah. Kalau misalnya memang dia ingin bekalnya sampai di sana masuk di salah satu tempat kerja, kan harus ada ijazahnya. Nah, ini harus dilakukan. Makanya sekarang itu pemerintah dengan adanya paket C, paket B, ya, itu kan juga bisa diakses oleh masyarakat yang mau urban, ya supaya nanti ada syarat awalnya, syarat dasarnya lah begitu. Nah, ini kepadatan penduduk kan terjadi nih sekarang di Jakarta. Apakah juga ini menjadi PR bagi pemerintah? Bagaimana cara-caranya? Ini mungkin pemerintah juga perlu rencana atau saran-saran dari akademisi. Nah, tapi gimana tuh Kanda? Tapi jangan jawab dulu kan ya. Karena kita akan jeda setelah pariwara berikut, tetap di Bincang hari ini pemirsa.
Yang masih dibincang hari ini pemirsa, kita masih membicarakan problematika urbanisasi. Tapi sebelum saya melanjutkan obrolan, acara ini bisa disaksikan di website kita www.sultantv.co streamingnya, kemudian YouTube dan fanpage Facebook sultantv.co. Dan kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ditanyakan, dan kalau boleh kita tahu dari mana asalnya. Nah, karena tadi kita melanjutkan obrolan. Ya. Ini berbicara dampak-dampak dan lain sebagainya, tentu berimbas kepada kebijakan-kebijakan yang harus diterapkan oleh pemerintah. Betul. Bisa jadi pemerintah daerah ataupun pusat. Ini bagaimana sejauh ini Anda melihat sudah ada upaya apa dari pemerintah? Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara geografis, Serang itu atau Banten secara selatan ya. Selatan itu kan Pandeglang, Lebak ya. Kita secara utara, Serang itu dan Tangerang Raya itu termasuk penyangga kota Jakarta. Karena ini penyangga kota Jakarta, maka kemungkinan besar ke depan ini kita akan kedatangan tamu yang banyak. Tamu yang banyak itu bukan dari Lebak yang datang ke Serang, tapi bisa saja tamu dari Jakarta nginap di Serang. Oh, bisa gitu bisa kan? Bisa terjadi karena ada beberapa akses ya. Misalnya kita lihat kereta api lancar. Nah, itu sudah sampai di Lebak ya. Kemudian bis itu 24 jam. Ya, kemudian kalau kendaraan pribadi jalan tol lancar. Ya, dalam jangka 1,5 jam sudah sampai di Serang. Jadi Serang ini akan menjadi satu wilayah yang akan ditempati oleh orang-orang yang sudah bekerja di Jakarta, baru istirahatnya di kota Serang. Nah, jadi kita itu dapat coba orang yang mau istirahat. kayak transit. Iya, transit aja. Iya. Jadi transit, setelah selesai bugar lagi kembali, sehat lagi kembali. Tanda petik ya, dia pindah kerja lagi kembali di Jakarta. Oh gitu. Nah, ini sebenarnya harusnya pemukiman itu, kawasan pemukiman harus diantisipasi dari awal oleh pemerintah kota. Kalau kita lihat di kota Serang ini, sektor-sektor pemukiman itu belum menjadi prioritas untuk dijadikan kawasan wilayah ya, di mana saja wilayah pemukiman. Jadi ini akan terjadi kemacetan yang luar biasa di dalam kota kita, karena perumahan itu kan menyumbang banyak orang yang tinggal di sana, akhirnya kemacetan di jalan raya gitu. Nah, makanya kalau kita lihat ke depan ini, kota Serang akan menjadi somraut ya kalau tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah kota. Nah, apakah sekarang pemerintah kota sudah melakukan antisipasi? Sebenarnya ada beberapa ya yang sudah dilakukan, misalnya penataan kota untuk menghindari kemacetan ya. Misalnya kita lihat dari Terminal Pakupatan ya, pintu tol itu sudah dulunya ya, mungkin Dinda Agus waktu zaman kuliah itu kan macet ya. Nah, sekarang udah lumayan bagus, itu juga mungkin bagian dari. Sekarang juga masih macet sih, masih macet ya. Dikit perbedaannya gitu. Iya benar, dikit perbedaannya ya. Berarti tapi sudah ada perbedaan. Sudah ada perbedaan, betul. Artinya kalau sudah ada sedikit perbedaan, pemerintah sudah ngeh. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Iya. Nah, ini sebenarnya salah satu. Yang kedua, apalagi problematika yang akan muncul dengan jumlah penduduk yang banyak itu adalah banjir ya. Kenapa banjir? Karena masyarakat kita tidak semuanya sadar tentang sampah misalnya. Kemudian perumahan kita itu akan padat, maka bangunan semakin tumbuh, air itu nggak bisa lari kemana. Nah gitu. Nah ini harus kota Serang itu belum mengantisipasi secara maksimal itu. Itu ya, benar. Hujan sedikit langsung banjir sekarang ya? Iya, langsung sudah banjir. Mulai kerasa nih. Iya. Jadi harusnya memang kalau mau ya kota ini ditata bahwa air ini akan tertampung banyak di kota Serang, maka harus dialirkan kemana gitu. Ya memang sebenarnya anggaran itu ada, tinggal kemauannya aja. Nah, anggaran selalu ada sebenarnya. Selalu ada dalam catatan ya. Ya tinggal kemauannya. Catatannya, di laporan ada nih. Khawatir saya. Nah, karena kalau ini berarti menyentuh juga ke pola perilaku masyarakat. Artinya ada budaya yang harus dirubah juga. Kesiapsiagaan tadi ya. Iya, karena kesiapsiagaan itu sebenarnya muncul karena pemerintah sudah memfasilitasi. Ya, misalnya difasilitasi gorong-gorong ya. Gorong-gorong atau tempat sampah. Ya, tempat sampah. Harus dibuang sampahnya di sini. Ini jadi masalah. Kita diminta untuk jangan membuang sampah di sembarang tempat, tapi nggak ada tempat sampahnya. Iya benar. Ya, tapi memang
kesadaran itu muncul kalau pemerintahnya membangun kesadaran dari awal masyarakatnya ya. Karena kalau masyarakat kita kan apalagi yang kaum urban ini ya, maksud yang penting kan bisa hidup, bisa numpan tinggal ya. Masalah sanitasi itu soal kedua ya, masalah kesehatan lingkungan kita itu soal kedua, yang penting saya bisa tidur. Nah, ini yang harus diantisipasi dari awal ya. Mumpung Kota Serang ini kalau menurut Abang ini ibaratnya seorang bayi, ini kita masih masuk dalam fase anak ya. Masih fase ya, anak, fase anak. balita Belum ya? menjadi, ya masih balita, belum masuk dewasa ya. Karena kalau sudah masuk dewasa sangat sulit diatur. Oh, Iya, coba lihat anak-anak kita kalau sudah dewasa kan Iya. itu. Dinda Agus kan udah dewasa Iya, kan, susah diatur sudah kan punya itu. pandangannya Punya masing-masing. kemauan, punya Iya. egonya tinggi Iya, ya kan iya, gitu ya. Jadi masyarakat kota ini masih ibaratnya kalau digertak satu kali, masyarakatnya diberikan wejangan-wejangan, ya mungkin masih bisa mendengar. Dan pendataan itu harus penting. Kita lihat di Kota Serang ini akan potensi pemukiman liar, kalau tanda petik kalau di Jakarta istilahnya ya, kalau kita mungkin di sini pemukiman kumuh, itu misalnya di daerah Klasemen ya. Klasemen akan muncul karena bagaimanapun itu belum didesain menjadi kota di daerah sana itu kalau kita lihat, kita amati ya. Iya. Tapi Meskipun prioritas pemerintah sudah mulai ke arah sana kan, ada Banten di sana, Banten Lama ya. Iya, Banten Lama. Cuma kan Banten Lama itu belum menjadi imbas yang pemukiman ya, belum begitu tertata dengan baik. Kemudian daerah Walantaka. Walantaka itu kan daerah akses pinggiran ya. Jadi harusnya memang itu diperhatikan daerah-daerah pinggiran seperti itu, diantisipasi dari awal karena itu akan tumbuh perumahan-perumahan di kawasan-kawasan seperti itu gitu. Nah, perizinan juga penting. Ya, izin tempat tinggalnya di mana, kemudian orang yang tinggal di sana harus betul-betul dibatasi. Itu pembatasan yang paling penting. Karena kalau misalnya tidak dibatasi, ini akan meledak. Betul. Nah, kalau penduduk kita meledak, itu sudah akan mengarah ke muncullah pemukiman yang tidak terkendali, ya kan? Mungkin juga di kali kita nanti, kawasan kali ke pinggiran rel kereta itu akan jadi kawasan pemukiman kalau tidak diantisipasi dari awal gitu. Karena tanah ya seperti di Kota Serang sudah ada tuh. Kawasan rel kereta jadi pemukiman gitu. Nah, karena ini kan kalau berbicara Kota Serang, saya kan orang Rangkas nih. Iya. Rangkas juga kalau Kanda lihat kan sudah mulai akses sudah mulai di sana. Betul. Tol Serang Panimang sudah dibangun. KRL sudah duluan di Rangkas. Ini bagaimana? Apakah sama dengan Kota Serang nasibnya ke depan? Iya, intinya kita berikan selamat dulu. Artinya Rangkas Bitung udah punya jalan tol, selamat gitu ya. Tapi memang imbasnya akan ke sana karena kalau kita lihat fenomena atau budaya kita di dalam masyarakat Indonesia, di mana ada akses transportasi maka akan tumbuh namanya pemukiman. Iya. Pemukiman. Ini misalnya nih, ini orang Jakarta, ini saya sebutnya orang Jakarta saja ya, kita menyebut daerah, mohon maaf ini. Yang beraktivitas di Jakarta di sana, orang-orangnya kalau selesai itu pasti mencari kawasan yang mudah akses transportasinya. Minimal di sekitaran jalan itu ya, di akses itu ya. Iya, di akses itu. Ya misalnya kereta turun di Maja. Misalnya. Maja itu kan akses keretanya bisa nanti 24 jam, misalnya nanti ke depan kalau sudah mulai rame, ya. Itu sampai ke Rangkas Bitung. Dan itu Abang pernah naik kereta itu dari Rangkas Bitung ke Tanah Abang itu 2 jam. Lebih lama rasanya lebih cepat dibandingkan kalau kita bawa kendaraan umum itu melewati Serang sampai ke Rangkas Bitung. Mendingan naik kereta. Ini akan jadi peluang itu akan muncul akan muncul orang-orang yang mencari akses yang mudah. Ditempuh gitu. Jadi hati-hati dengan Rangkas Bitung itu. Ya, kita ucapkan selamat dari awal karena fasilitas. Ya jangan sampai di akhirnya kita bilang, waduh sedih juga ya. Iya benar-benar. Ya tapi harus ditata dengan baik. Makanya tuh kalau bisa peraturan daerah di Kabupaten Lebak itu sudah harus ada yang mengatur tentang kawasan kota. Jangan cuma mengatur masalah kawasan hutan aja. Benar. Ya, tapi harus kota. Jadi kota itu sudah mulai ditata. Jangan-jangan Rangkas Bitung ini akan menjadi kota kedua dari kawasan selatan Banten ya, gitu. Iya, benar-benar itu potensial sekali. Jadi harus dijaga. Ini kepada Bu Iti ini semoga sudah mulai ngeh ke sana. Ya, kita sih berharap mudah-mudahan Bupati sekarang ini sudah berbicara tentang tata kota ya. Jangan cuma bicara tata wilayah hutan. Tapi tata wilayah kota ini saya khawatir
kalau terjadi di pembiaran pemukiman, pembiaran perumahan, karena bagaimanapun ancaman besar kita ada tol dengan kereta. Iya. Itu ancaman sebenarnya. Ancaman. Ancaman. Dari segi apa tuh karena? Mobilitas penduduk. Ya, karena kan dari orang-orang yang tadi tuh yang cuma penghasilannya kecil tapi kerja di Jakarta, maka dia mencari perumahan yang pinggiran. Di mana pinggirannya itu pinggiran rel kereta, ya, pinggiran jalan tol. Coba kita lihat Kota Serang ini sudah banyak perumahan di pintu tol Seram Barat keluar ya. Lumayan. Seram Barat udah lumayan di sana gitu karena dianggap aksesnya mudah gitu. Jadi jangan dengan akses mudah itu jangan bukan orang dari apa tuh namanya warung gunung yang tinggal di situ di pinggir perumahan rel kereta ya. Ya, jangan orang luar yang masuk. Nah, ini sebenarnya yang harus diantisipasi. Nah, kalau kita berbicara kesiapsiagaan ini tentu ditunjang oleh fasilitas pendidikan. Betul. Nah, bagaimana Kanda melihat sistem pendidikan di Banten, apakah sudah mempersiapkan siswa atau mahasiswanya dalam kesiapsiagaan urbanisasi ini? Sebenarnya sih sudah ya, sudah. Harusnya sudah. Ya. Kanda juga selaku dosen ya. Iya, jadi sebenarnya mahasiswa itu kan cuma 3 hal yang perlu dipersiapkan ya. Yang pertama kawasannya itu harus betul-betul dinetralisir sebagai kawasan pendidikan. Supaya anak-anak kita yang dari desa itu masuk ke kota betul-betul menikmati kawasan pendidikan. Jangan sampai anak-anak kita tuh dari desa ke kota ingin kuliah tapi yang dinikmati mall. Karena kampusnya dekat dengan mall ya. Saya sempat itu semester 1, semester 2. Iya, karena dia lihat, waduh ini ada mall dia. Di kampung kita cuma Indomaret gitu. Maaf saya menyebutkan. Nah, yang kedua, pendidikan itu ya kita lihat misalnya di beberapa kawasan pendidikan di ini sudah menyiapkan fasilitas pendukung ya, misalnya di kampung halaman kita itu mungkin anak-anak kita ini yang mahasiswa tidak ada internet akses dengan cepat, maka kampus menyiapkan itu atau kawasan kampus menyiapkan itu, artinya dia merasa bahwa terfasilitasi. Yang ketiga, akses dari transportasi. Jadi bagaimana akses dari rumah ke kampus itu juga ada ya. Misalnya tumbuhlah perumahan-perumahan kos-kosan ya yang disewa. Nah, cuma masalahnya adalah bagaimana kalau sudah selesai. Apakah akan bertarung tetap di kota atau kembali ke desa? Nah, sebenarnya harusnya mahasiswa ini jangan cuma didoktrin tinggal di kota. Tapi harus dikirim ke desa. Karena desa itu hari ini membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, ya kan gitu. Karena sumber daya manusia di desa itu sangat terbatas. Ya, pengelolaan kelembagaan desa, kelembagaan ekonomi kita, kemudian dari segi aspek aturan, itu harus ditunjang oleh sumber daya manusia. Makanya sih kita mendorong dari jumlah 100 misalnya mahasiswa yang pulang ke kampung halamannya membangun itu 50%. 50. Iya, harusnya ya, harusnya begitu. Jadi di kota sudah mendapatkan ilmu pengetahuan yang bagus, kemudian secara kreativitas sudah ada, maka itu harusnya dialihkan ke desa. Makanya ke depan itu ya kita mendorong supaya ada namanya sarjana mengabdi di desa. Sarjana masuk desa. Iya, sarjana masuk desa gitu. Itu sangat penting ya. Karena bagaimanapun kota ini memang menjanjikan pekerjaan. Tetapi desa itu harus diberikan harapan juga. Harus diberikan harapan. Jadi saya pulang ke desa itu harapannya apa ya? Harapannya kamu harus bekerja. Memang jalan pintas tidak bisa kalau di desa, ya. Harus memang berproses, ya. Mulai dari bangunan. Misalnya sekarang itu desa sudah dibekali bahwa ada anggaran desa turun, maka harus membangun namanya badan usaha milik desa, ya. Itu bagian daripada kelembagaan ekonomi. Cuma masalahnya desa kita itu membangun badan usaha milik desanya sewa menyewa tenda, sewa menyewa ruko. Padahal itu bukan badan usaha milik desa namanya, itu cuma sewa menyewa. Ya, disebutkan dengan badan usaha milik desa itu adalah bagaimana potensi desa yang ada lalu digali lalu dikembangkan. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Itulah para sarjana-sarjana inilah sebenarnya yang harus didorong ke sana gitu untuk mengabdi gitu ya. Nah, ini yang kurang. Jadi salah satu mengantisipasi urbanisasi ini adalah diberikan harapan hidup
harapan pekerjaan di desa ini, desa, anak-anak ya, kita, betul. ya terutama remaja kita, terutama mahasiswa yang sudah selesai gitu. Betul. Ini yang hilang di desa. Nah, PR-nya banyak juga ya kalau untuk problematika banyak urbanisasi. sekali. Tapi memang jangan selalu disalahkan kota ya. Iya. Ya, tapi kita juga sedikit menyalahkan desa. Sedikit menyalahkan Iya, desa. Apa sedikit. tuh kan desa? Kenapa desa tidak memberikan sebuah pengharapan hidup di sana? Ya. Desa tidak memberikan lagi produktivitas padi yang bagus, kemudian lahan pertanian kita sudah tidak produktif gitu. Nah, makanya ini pemerintah harus, saya sih pernah menginisiasi gimana kalau pemerintah itu mendorong namanya sekolah petani. Ya, sekolah petani itu jadi petani kita tuh jangan cuma jago mengelola sawah. Iya. Ya, tapi lebih ke produktivitas gitu. Iya, Gitu, produktivitas karena dia diberikan bekal petani gitu. Berarti ini bukan PR Pak Kades aja ya? Bukan, ini proyek negara sebenarnya. Proyek negara. Berarti pusat juga harus ikut andil Harus ikut ya. andil, karena kan bagaimanapun desa ini didesain ya. Ada satu pemerintahan yang kuat di sana, namanya pemerintahan desa. Betul. Pemerintahan desa itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Iya, benar. Ya? Benar. Karena dia punya kewenangan mutlak. Nah, cuma masalahnya karena punya kewenangan mutlak, sumber daya manusianya yang lemah. Nah, inilah para sarjana-sarjana ini harusnya didorong ya untuk menata desanya bersama-sama gitu. Baik, Kanda, kita sudah di penghujung acara nih. Seperti yang Kanda terakhir closing statement Kanda, bagaimana tentang urbanisasi ini, silakan. Jadi urbanisasi ini kan sebenarnya satu hal yang sudah lumrah sekali terjadi, ya. Makanya dua hal yang perlu kita antisipasi. Yang pertama itu adalah bagaimana kota melakukan pembatasan-pembatasan dengan kalau tidak punya keahlian ya jangan di kota, misalnya gitu ya. Tidak punya keahlian jangan di kota. Jangan di kota. Cuma masalahnya jangan sampai lagi konflik ya. Karena kita sudah mau kerja kok saya ini ya. Ya negara ini kan negara kita bersama, itu juga masalah. Tapi memang secara administratif ya kita harus atur. Yang kedua, desa itu harus dibangun. Desa harus dibangun. Saya selalu mengatakan secara berkali-kali bahwa sebenarnya desa itu cuma dua fasilitas yang harus dibangun. Yang pertama itu adalah bibit unggul, yang kedua itu adalah irigasi. Kalau irigasi kita bagus, maka saya kira masyarakat desa kita bisa hidup. Sawahnya hidup, kemudian bisa juga nanam ikan, ya lele misalnya apa. Jadi desa itu harus dibuat sedemikian memberikan harapan hidup gitu. Saya kira itu. Oke, terima kasih Kanda, sehat selalu. Semoga terus berjuang di bidang sosial. Ini memang Kanda Soeb ini terkenal pengabdian sosial. Di Banten nih, paling jauh pernah kemana Kanda? Di penghujung Jawa paling Barat. Pelosok gitu. Di pelosoknya Banten ya. Jadi di Bayak ke atas di gunung itu pernah kita mengantar buku karena satu program kita itu adalah bagaimana mencerdaskan anak-anak desa ya. Dan di dalam anggaran desa itu ada namanya mendirikan perpustakaan desa. Itu kita melakukan gerakan kesadaran. Yang kedua kita pernah melakukan gerakan 1000 buku tulis. Ya. Kenapa 1000 buku tulis? Karena anak-anak kita ini yang tidak mampu belum tentu dia bisa buku tulis. Nah, tahun 2021 ini kita akan mendorong 1 juta gerakan buku tulis, insya Allah. Di Banten kan ya? Di Banten dan seluruh Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Kanda sudah mampir di Sultan TV. Sukses selalu, amin, sehat selalu, jaga kesehatan di saat pandemi seperti ini. Nah, itu pemirsa obrolan kita seputar problematika urbanisasi. Terima kasih, saya pamit undur diri beserta kru kerabat kerja bertugas. Kita pamit ya Kanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.